Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu pada pembahasan Arkanus Shalah. Rukun yang keempat dan yang kelima adalah ar-ruku wa tuma'ninah, ar-ruku wa tuma'ninatu fihi. Ruku merupakan salah satu rukun. Demikian pula tuma'ninah di dalam ruku juga salah satu rukun salat. Ini berdasarkan kesepakatan ahlul ilmu yang bersandar dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang keempat ayat yang ke-77 surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Di dalam riwayat yang sahih Nabi berkata, lil musii, kepada orang yang jelek salatnya, summarka hatta tatma'inna raqian, kemudian rukuklah engkau sehingga tumakninah di dalam rukuk itu. Kalimat yang menyebutkan rukuk dalam kalimat perintah dan tumakninah di dalam rukuk dalam kalimat perintah, ini bukti ruku adalah rukun di dalam salat. Wa muwadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fi kulli raka'atin min kulli salat. Lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ketika salat pakai ruku. Kecuali salat apa ya, kawan? Jenazah. Bersamaan dengan itu Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Wa aqallu ma yujzi'u fir ruku'i ayyan haniya bihaisu tamsi yadahu rukbatayhi wa qila ayyan haniya bihaisu yakunu ila ruku'i tam aqrabu minhu ila al-qiyami tam. Sedikitnya, minimalnya ruku itu dianggap benar jika seseorang itu telah meletakkan dua telapak tangannya pada dua lututnya. Ada pula yang mengatakan jika seseorang itu rukuknya sempurna seperti mendekati lama berdirinya dengan sempurna. Amma tuma'ninah, adapun tuma'ninah Nabi berkata summarka hatta tatma'inna raqian. Yang mengatakan tuma'ninah itu wajib, Nabi berkata kemudian rukuklah engkau sehingga engkau tumakninah dalam rukukmu itu. Di hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Tirmidzi, Nabi berkata, la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha salbahu fir ruku'i was sujudi. Tidak dianggap benar, tidak dianggap sah salat yang seseorang tidak menegakkan punggungnya dalam rukuk dan dalam sujudnya. Maksud kalimat menegakkan punggungnya di sini, yaitu maksudnya adalah tumakninah. Dengan demikian tumakninah merupakan rukun daripada salat dan tumakninah rukun daripada rukuk dan sujud. Ini yang dipilih oleh mayoritas para ulama, berbeda dengan Abu Hanifah. Nah, kemudian apabila rahimani wa rahimakumullah,
Penting diketahui wa tatahaqqaqut tuma'ninah bi ayyaskuna hatta tatma'inna mafasilahu wa tastarhi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu, disebut dengan tuma'ninah yang benar bila orang yang ruku itu membiarkan sejenak anggota tubuhnya, tulang-tulangnya itu lurus dengan baik. Sebab Nabi berkata kepada orang yang jelek dalam salatnya, la tatimmu salata ahadikum hatta yusbighal wudu, tidak sempurna salat seorang di antara kalian sampai dia membaguskan wudunya, sampai Nabi berkata, summa yarka'u wa yada'u yadai ala rukbatai, kemudian dia ruku meletakkan kedua tangannya pada bagian lututnya, hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi, sampai tulang-tulangnya, sendi-sendinya sempurna, lurus pada tempat-tempatnya. Berarti kira-kira kalau seandainya diukur, takaran tumaknina itu setakaran dengan dzikir yang wajib dibaca di dalam ruku. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, Sami Allahu liman hamidah, demikian. Atau dia membaca Subhana rabbiyal azim, Sami Allahu liman hamidah. Bukan dibaca dengan cara apa? Cepat. Karena ada manusia yang membaca dengan cepat sekali, begitu ruku Allahu akbar, subhanallah, 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 Sami Allahu liman hamidah, zikirnya juga enggak jelas. Pikirannya sudah ingin cepat-cepat bangkit, padahal makna tumakninah itu tenang. Ruas-ruas tubuh itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Berarti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di dalam sholat yang sangat cepat sekali, ngebut sholatnya itu biasanya di bulan Ramadan ya kan, taraweh, karena ngejar banyaknya apa? Rakaat. Karena nggak mungkin baca panjang, kata beliau, kata mereka, maka rakaatnya dibanyakkan. Berdasarkan pendapat Umar bin Khattab bila itu riwayatnya sahih. Tapi yang kita koreksi adalah mengapa sudah banyak dan begitu cepat. Sampai ketika ruku itu mungkin seseorang belum sempurna baca Subhana rabbiyal azim, imamnya sudah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Baru nyentuh tangannya itu ke lutut, Allahu akbar, begitu nyentuh Sami Allahu liman hamidah. Pernah menyaksikan begini, Ikhwan? Nah, itu salah. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Kalau ini rukun, dan pendapat jumhur mengatakan bahwa itu adalah rukun, berarti salat tanpa tumakninah bagaimana hukumnya? Tidak sah, batal salatnya. Maka orang yang salat di belakang imam yang seperti ini, dia tidak wajib mengikuti imam dalam gerakan-gerakan yang menyelisih syariat ini. Ketika Nabi menyebutkan ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam dijadikan itu untuk diikuti dengan sempurna, yaitu maksudnya pada perkara yang sesuai dengan kebenaran. Jika menyelisih kebenaran maka tidak boleh. Baik, kemudian rukun yang ke-6 dan ke-7, al-i'tidalu ba'dar ruku'i wa tuma'ninatu fihi. 6 dan ke-7 adalah i'tidal dan tumakninah di dalam i'tidal setelah bangkit dari rukuknya itu. Ini pun dibarengi dengan tumakninah. I'tidal itu maknanya bangkit dari rukuk dengan meluruskan punggungnya seperti semula sehingga kembali tulang-tulang kepada tempatnya. Nabi SAW berkata kepada orang yang jelek dalam salatnya, summarfa, kemudian angkatlah kepalamu hatta tatma'inna rafian, dan sehingga engkau tumaknina dalam keadaan engkau tegak berdiri. Di dalam hadis Abu Hamid menceritakan tentang sifat salat Nabi, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kulla faqarin makanahu. Kata beliau, bila Nabi mengangkat kepalanya bangkit dari rukuknya, beliau akan tegak lurus sehingga kembali setiap ruas-ruas tulang punggungnya kembali kepada tempatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian Nabi berkata, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan
salat. Apa mungkin manusia begitu bangkit langsung langsung sujud bisa dikatakan tumakninah? Apa mungkin tulang-tulang punggung dan dadanya itu kembali seperti di saat dia berdiri semula? Berdiri semula di sana, kullu faqarin makanahu itu kembalinya anggota ruas-ruas tubuh itu kepada tempat-tempatnya tentu seperti posisi ketika dia berdiri semula sebelum dia ruku sempurna. Ketika sami Allahu liman hamidah sempurna seperti itu. Mana mungkin manusia dikatakan tumakninah kembali tulang-tulangnya kalau begitu dia bangkit sami Allahu liman hamidah Allahu akbar, ya tidak mungkin. Naam. Wa yadkhulu fi ruknil i'tidal ar-raf'u minar ruku'i listilzamhi lahu. Berarti masuk dalam kategori ini rukun dari i'tidal itu mengangkat bangkit dari ruku. Ya, jadi rukun dalam masalah i'tidal ini adalah tumakninah di dalam rukunya itu. Dengan demikian ruku dan i'tidal rukunnya adalah tumakninah. Dengan demikian rukun salat adalah i'tidal dan juga tumakninah di dalam i'tidal itu. Ada tambahan dari saya sedikit. Para ulama kita berbeda pendapat tentang apakah orang yang i'tidal itu tangannya dilepaskan ke kanan ke kiri ataukah boleh meletakkan kembali seperti semula. Dan ini bab yang luas. Yang tidak boleh seorang mukmin menyempitkan permasalahan yang luas ini sehingga menganggap selainnya dari yang dia ambil merupakan kebatilan yang harus ditinggalkan. Ini bab ijtihad yang luas di antara para ulama. Sebagian mereka para ulama mutaakhirin misalnya Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan disunnahkan atau disyariatkannya bersedekap kembali. Sami Allahu liman hamidah, kembali bersedekap. Alasannya adalah ucapan hatta yauda kullu faqarin makanahu. Sampai kembali ruas tubuh itu ke tempatnya semula. Kembali semula tidak mungkin kecuali maknanya seperti tangan yang bersedekap lagi. Alasan yang lainnya adalah Aisyah radhiyallahu taala mengatakan fa idza qama fi salati yad'u yadal yumna 'alal yusra. Nabi kalau salatnya dalam kondisi berdiri, tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya, sedangkan i'tidal itu berdiri. Sehingga Syekh Utsaimin berpendapat ya boleh disyariatkan, bahkan sami Allahu liman hamidah kemudian kembali seperti bersedekap. Tapi sebagian ulama mutakhirin yang lainnya mengatakan tidak demikian, karena ada riwayat dari Abdullah ibnu Umar ketika dia bangkit dari rukuknya, tangannya itu dibiarkan terlepas di kanan dan di kirinya. Sementara perbuatan para sahabat, jika tidak ada sahabat-sahabat lain yang menolak dari perkataannya, itu bisa dijadikan apa? Hujjah. Dan pemahaman para sahabat lebih didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Maka Syekh Albani berpendapat tidak, tangannya dilepaskan ke kanan dan ke kiri. Kita katakan dalam masalah ini bab yang luas. Barang siapa mengambil pendapat A, janganlah mencela pendapat yang B, begitu pula sebaliknya. Ini bab ijtihad yang luas. Dan itu tidak mengeluarkan seseorang dari lingkup Ahlus Sunnah yang kemudian saling mentabdi atau mentafsik, membid'ahkan atau memfasikkan, apalagi sampai mengkafirkan. Naudzubillahi min dzalik. Tentu tidak. Nah, kemudian ikhwati rahimanillah, yang ke-8 dan ke-9 rukunnya adalah as-sujudu wa tuma'ninatu fihi. Sujud yang juga dibarengi dengan tumakninah di dalam sujudnya itu. Wasujudu fi kulli raka'atin marrataini. Setiap rakaat itu sujud cuma 2 kali. Dan dia merupakan salah satu rukun salat. Sepakat para ulama berdasarkan firman Allah yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Diperintahkan oleh Allah. Juga Nabi berkata, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kepada orang yang jelek dalam salatnya beliau mengajarkan, kemudian sujudlah sehingga engkau tumakninah di dalam sujud itu. Nabi juga mengatakan tidak benar salat yang tidak seseorang menegakkan dirinya, punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Itu dalil tentang tumakninah ketika sujud. Hadis yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Lebih daripada itu di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni disahihkan oleh Al-Imam Al-Bani rahimahullahu taala, la salata liman lam yusiba anfahu minal ardi ma yusibu jabinu.
salat seseorang tidak sah barang siapa yang dia la yusibu anfuhu minal ardi, tidak meletakkan hidungnya di muka bumi, apa-apa yang dahinya menempel pada bumi itu. Nah, itu kan sujud namanya. Faedah dalam masalah ini berarti dalam rukun sujud harus ada tumakninah. Sifat sujud dalam sholat itu meletakkan 7 anggota badan. Nabi berkata, umirna an nasjuda ala sab'i a'dhum. Kita diperintahkan untuk sujud di 7 anggota tubuh kita. Alal jabhati wa asyara biyadi ala anfi. Di atas dahinya, sampai beliau menunjukkan sampai ke hidungnya, begini. Dari dahinya sampai ke hidungnya nempel. Kemudian wal yadaini, dan 2 tangannya, maksudnya adalah dalam riwayat yang lain wal kaffaini, telapak tangan, bukan hastanya yang ditempelkan, bukan, tapi telapak tangannya. Warrukbataini, dan 2 lututnya, wa atraful qadamaini, dan ujung-ujung jari jemari kakinya. Dan kata beliau, wala nakfatu siyaba wa sya'ra, kami tidak boleh pula, kita dilarang pula untuk menahan rambut dan menahan baju ketika sholat. Faham maksudnya, kawan? Menahan rambut ketika mau sujud, rambutnya dipegang, atau dengan mengkuncir rambut. Laki-laki nggak boleh mengunci rambut, karena saya sering melihat pemuda-pemuda yang rambutnya gondrong. Ketika ditanya kenapa gondrong, sunnah Ustaz, karena Nabi kan rambutnya sampai bahu. Oh bagus. Begitu sholat dikuncir. Kenapa dikuncir? Nah, nggak bisa jawab. Nggak mungkin dia jawab sunnah. Karena memang ikhwafillah rahimanikum, Nabi ketika rambutnya gondrong pakai sorban, bukan dikuncir. Maka para pemuda yang menguncir, yang rambutnya gondrong, kalau niru sunnah jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma gondrongnya saja, pakai juga sorbannya, pakai juga sorbannya. Ya. Dan juga ini menunjukkan ikhwati rahimanikumullah, orang yang sujud tidak dalam keadaan menempelkan dahi dan hidungnya, ya tidak sah sujudnya. Diangkat hidungnya saja. Ustaz, gimana kalau kebalikannya, hidungnya terlalu mancung, dahinya gantung? Kayaknya mustahil ya. Kecuali antum tambahi kayu, itu beda lagi itu. Hidung manusia paling panjang berapa sih? Nah, tentu kalau seandainya dia menyentuh lantai, dahinya tidak akan sulit pula menyentuh lantainya. Tambahan dalam masalah ini, tidak disyariatkan menghitamkan dahi kayak begini ini. Enggak. Faham maksudnya, kawan? Jadi kalau sujud itu bukan terus kemudian digosok-gosokkan di kepalanya, di lantai. Kenapa digoyang-goyang? Biar hitam dahinya. Enggak. Hitam itu bukan tanda takwa. Faham? Takwa seseorang itu tidak ditakar dengan hitamnya jidatnya. Enggak. Matanya yang cekung juga tidak. Antum lihat kaum Khawarij yang didatangi oleh Abdullah ibnu Abbas, tubuhnya kurus karena banyak puasa. Matanya cekung menghitam karena jarang tidur di malam hari. Dikir terus lisannya itu. Amal baik toh. Sampai jasadmu pun demikian, tampak dia itu seolah-olah ahli ibadah yang sampai digambarkan oleh Nabi, kalau kalian melihat cara ibadah mereka, kata Ibnu Abbas, kalau kalian melihat cara ibadah mereka seolah-olah kan itu belum ada apa-apanya. Tapi itu tidak menunjukkan takwa, karena Nabi mengatakan yamrukuna minad din kama yamrukus sam minar ramiyah. Terlepasnya mereka menjauh dari busurnya seperti terlepasnya mereka dari agamanya seperti terlepasnya anak panah yang menjauh dari busurnya. Makin jauh dari agamanya. Walaupun kelihatannya terbangnya anak panah itu bagus, kan gitu ya. Sasarannya ada tapi enggak tepat. Nah, makanya ikhwati, dahi hitam bukan tanda ketakwaan. Cuma perlu dicatat yang kedua, kalau orang dahinya hitam juga bukan dicela. Karena ada orang menuduh orang dahi hitam itu pasti ciri-ciri ekstremis, yang suka sadis gitu. Pokoknya ada is-isnya lah gitu. Ini kata mereka tuh begitu. Yang enggak manusia itu tidak ada manusia yang kepingin dahinya hitam, enggak ada ya. Wah, nih manusia kepinginnya kayak antum gitu, bersih, putih, enggak ada hitamnya. Kalau memang ternyata dia sujud takdirnya Allah kemudian jadi hitam, masa disalahkan orang yang dahinya hitam? Kan yang enggak adil yang seperti ini.
Dan juga nggak ada dalil yang menyebutkan bahwa dahi hitam itu haram, juga tidak ada. Yang dilarang itu menghitamkan apa? Yang tadi itu yang saya maksud, digosok-gosok kayak hitam-hitam juga, mungkin cari panci gitu kan ya, baru biar hitam ya. Yang itu nggak boleh kalau begitu. Saya mendengar dari beberapa ustadz di ceramahnya di dekat masjid dekat rumah kami begitu. Bila Anda melihat orang yang dahinya hitam, curigai dia adalah teroris. Langsung saya mengatakan ini orang jahil, kalau enggak murokab jahilnya. Ya bagaimana mungkin orang dahinya hitam kemudian apa? Dianggap teroris. Fa subhanallah. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah tua? Kebetulan tetangga kami yang sudah tua banget ya, kawan. Ngangkat apa? Tubuhnya aja berat. Ngangkat tubuhnya aja berat, dahinya udah hitam itu. Masa kita mau bilang nih orang tua teroris ngebom di mana? Ngangkat badannya aja nggak kuat, mau ngangkat ngebom. Ini kan tuduhan tanpa apa? Tanpa hak. Ya, nyimpang sedikit ya kawan ya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ikhwati rahimani warahmatullahi wala budda ayyakuna sujud alal a'dha'i sab'ah. Tadi kesimpulannya, maka orang sujud itu mesti di 7 anggota badan, dahi dan hidung 1, 2 telapak tangan 3, 2 lutut 5, dan 2 ujung kaki menjadi 7. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan sujud meletakkan bantal di depan? Apakah ini diperbolehkan? Tidak boleh. Terdapat dalam riwayat yang sahih, Nabi pernah melihat orang sujud, di depannya dikasih bantal, diambil bantal itu dicampakkan oleh Nabi, lalu Nabi berkata, umirna an nasjuda ala sab'ati a'dham. Ala sab'a'adham. Kita ini diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan, yaitu dahi dan hidung harus menempel kemana? Ke lantai. Faham? Dengan demikian meletakkan sesuatu di depan tanpa ada sebab, cuman untuk gaya-gayaan misalnya. Biasanya banyak kaum muslimin yang membeli apa? Itu apa? Letakkan di depan itu. Kalau cuma untuk gaya-gayaan nggak boleh, tapi kalau ada sebab ya boleh. Misalnya tempatnya berdebu, atau dia alergi, atau karena sebab buminya panas. Ketika musim panas kadang bumi itu terasa apa? Panas. Lalu sholat di lapangan nggak mungkin kalau nggak diletakkan sesuatu di. Nah, para sahabat saja pernah sholat sembari meletakkan kainnya di depan lalu sujud karena panasnya masih tertinggal di mana? Di bawah. Ini ada udzur. Tambahan berikutnya, juga nggak benar kalau sujud itu harus apa? Cari tanah yang di depannya. Faham maksudnya kan? Ada masjid di Purbalingga yang saya datang ke sana ketika itu. Saya sudah sampaikan kepada sebagian ikhwan, lantainya nggak ada, pakai apa namanya? Lantai tanah. Ketika saya tanya, kenapa lantainya nggak di keramik atau diberi ubin? Apa jawabnya? Sunnah. Sunnahnya itu kalau sholat sujud dahinya nempel kemana? Ke tanah. Jadi kalau pakai lantai nggak sunnah? Kata dia, tidak. Sunnahnya memang kalau sholat dia pakai lantai. Lalu saya tanya kepada beliau, lah bagaimana dengan Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik? Tentang beliau pernah sholat bersama Anas bin Malik dan Mulaikah diberi tikar. Lalu Nabi sholat di atas tikar. Tikarnya sudah menghitam. Kemudian beliau sujud pun di atas tikar itu. Apa Nabi salah nggak menempelkan dahinya di mana? Di tanah. Lalu yang kedua, seandainya memang perkaranya adalah sunnah membuat masjid itu dari tanah, saya pun katakan kepadanya, kenapa gentengnya, atapnya pakai apa? Genteng, nggak sekalian pakai apa? Pelepah kurma. Kan di zaman Nabi pelepah kurma ya, ikhwan. Maka ikhwati rahimani warahmatullah, ini bentuk-bentuk sikap hulu. Nggak begitu dalam Islam. Islam memperhatikan mana wasilah yang membawa kepada kebaikan yang tidak dihukumi sebagai bentuk larangan di dalam sebuah ajaran agama atau tidak disebut bid'ah, dan mana perkara tersebut yang dianggap sebagai bagian agama yang kalau dilakukan inovasi menjadi bid'ah. Nah, sujud tidak mesti harus menempelkan hidungnya di tanah. Kalau lantai ini ada karpetnya, ada ubinnya, nggak apa-apa, boleh. Nabi saja pernah sholat di atas apa? Kendaraannya. Sebagaimana Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa Nabi pernah sholat sunnah di atas kendaraan. Mungkin nggak Nabi menyentuhkan dahinya di mana? Di lantai sambil naik kendaraan? Kan nggak mungkin. Nah, ini dilihat keadaannya. Wallahu ta'ala alam bisa. Dia sekaligus memberikan faedah. Kalau manusia sujud ke bumi atau ke lantai, juga tidak boleh dirinya itu merasa ragu kalau lantai itu suci.
Karena sebagian orang tidak mau sujud meletakkan dahinya, hidungnya ketika sholat id misalnya, alhamdulillah. Lebih milih cari apa? Koran, surat kabar lah, jangan disebut koran nanti apa namanya itu? Jadi melenceng jadi apa? Quran gitu. Jadi apa namanya? Surat kabar lah. Mereka lebih memilih surat kabar, beritanya nggak tahu apa, ada gambar-gambarnya, sholat diletakkan di depan. Begitu takbir, Allahu Akbar, imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca koran hari ini tanggal sekian. Oh sudah lawas kan gitu. Ikhwah. Lalu dia menempelkan kepalanya di koran itu juga sebuah kekeliruan. Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, beliau sujud begitu selesai sholat, salam ke kanan dan ke kiri. Para sahabat melihat lumpur itu menempel di dahi dan di hidung beliau. Berarti Nabi tetap menempelkan di mana saja itu lantainya, berubin maupun nggak berubin, maksudnya beralas maupun tidak beralas maksud saya, ya ditempelkan. Jangan ragu-ragu begitu. Keraguan-raguan terhadap kesucian daripada tanah itu telah menyelisih syariat. Nabi kita SAW menyebutkan waju ilaliyal ardu tahurun wa masajida. Au wa fi riwayah wa masjidan. Ainama adraktumus shalah fasallu fiha. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Dijadikan oleh Allah untukku bumi itu suci dan mensucikan, dan sebagai masjid dimanapun seorang di antara kalian menjumpai datangnya waktu sholat, sholatlah di atas permukaan bumi. Berarti bumi suci. Kecuali yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, kita dilarang sholat padanya. Di mana ikhwan? Makbarah, di kuburan, kemudian hamamat, kamar mandi atau tempat buang air najis atau tempat buang najis, nggak boleh di situ. Dalam riwayat yang lainnya di tempat sampah, dalam riwayat yang lainnya di tengah jalan. Ya memang nggak boleh antum sholat di tengah jalan ya kan, mudarat. Atau di pinggir jalan yang manusia apa? Berlalu lalang, itu karena sebab akan menghilangkan apa? Kekhusyuan. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian rukun yang ke-10 dan ke-11, al-julusu baina sajadataini wa tuma'ninatu fihi. Termasuk rukun dalam salat adalah duduk di antara dua sujud. Kita menyebutnya duduk apa? Duduk di antara dua sujud ini duduk istirahat ya. Di antara dua sujud. Tuma'ninah pula di dalamnya. Ini juga rukun di antara rukun-rukun salat. Sebagaimana Nabi mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa hatta tatma'inna jalisan summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumaknina dalam sujudmu, bangkitlah dengan duduk dari sujudmu dengan tumaknina dalam dudukmu, lalu sujud kembali dalam tumaknina dan tumaknina di dalam sujudmu itu. Jelas menunjukkan bahwa duduk di antara dua sujud termasuk rukun. Walhasil Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sajadah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Nabi kalau sudah mengangkat kepalanya dari sujudnya tidak segera sujud sampai beliau luruskan dulu punggungnya, tenang sejenak lalu sujud kembali. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Ibnu Majah. Timbul beberapa permasalahan. Bagaimana cara sujudnya? Bagaimana cara duduk di antara dua sujud? Apakah iftirash? Ataukah tawarruk? Ataukah iq'a? Adapun tawarruk tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang duduk di antara dua sujud duduk dengan cara tawarruk. Tapi riwayat yang ada adalah duduk dalam keadaan iftirash atau iq'a. Tahu iq'a ya kawan? Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah melihat Nabi sholat dalam keadaan iq'a ketika duduk di antara dua sujud. Iq'a itu mengangkat dua tumitnya, lalu duduk di atas dua tumit itu. Kurang lebih begini. Ini namanya iq'a. Jadi menduduki dua apa? Tumitnya. Ini disebut dengan iq'a. Di mana letak dua tangannya? Jika iftirash, dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi itu meletakkan telapak tangannya di pahanya. Dalam riwayat yang lain beliau menggenggam atau mencengkram apa? Lututnya. Ini ketika iftirash. Adapun ketika duduk iq'a, maka yang digunakan adalah riwayat yang meletakkan tangan di atas paha. Seandainya kita memegang apa? Lutut, maka ini mencondongkan tubuh. Oke? Sementara agama itu agama yang mudah, sehingga meletakkan demikian.
Dan dengan demikian bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan kalau seseorang itu duduk iftira'ah, duduk di antara dua sujud ataupun duduk tasyahud tangannya di paha begini, nanti di hari kiamat tangannya jadi panjang katanya. Itu khurafat. Enggak ada dalilnya. Dan sebagian orang demikian meyakininya. Kemudian apakah berisyarat dengan tangan ataukah tidak? Beberapa riwayat seperti di dalam riwayat Imam Ahmad, Nasai dan yang lainnya bahwa disebutkan dalam riwayat itu Nabi berisyarat dengan tangan, tetapi sanadnya tetapi hadis ini syadz, menyelisih riwayat-riwayat yang lebih kuat, sehingga riwayat yang benar Nabi tidak berisyarat kecuali dalam kondisi apa? Tasyahud. Adapun membaca Allahumma gfirli warhamni dan seterusnya, beliau tidak berisyarat. Beliau tetap meletakkan tangannya di pahanya atau memegang apa? Wallahu alam bisa. Bahkan terdapat dalam riwayat yang syadz yang lainnya, duduk di antara dua sujud itu isyaratnya dengan dua tangan. Ini riwayat yang lebih syadz lagi. Bahkan Syekh Albani menghukumnya maudhu. Hadis yang apa? Palsu. Wallahu alam bisawab. Nah. Iya. Sampai di sini dulu ya, Pak ya. Tentang penjelasan rukun di dalam salat. Pertemuan yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang tasyahud. Tasyahud yang dijadikan rukun adalah tasyahud akhir. Sedangkan tasyahud awal dia bukan rukun tapi wajib. Bagaimana ini Ustaz? Nanti minggu depan kita akan jelaskan. Baik. Demikian, barakallahu fikum. Ya. Tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau enggak ada ya tentu itu lebih baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Di dalam turun dari i'tidal menuju sujud, apakah harus lutut terlebih dahulu ataukah tangan terlebih dahulu? Saya katakan sebagaimana para ulama menyebutkan, ini bab yang luas juga. Sama seperti bangkit dari ruku bersedekap maupun tidak bersedekap. Maka jangan disempitkan. Sebagian ulama berkata tangannya terlebih dahulu, karena ini yang menunjukkan jauhnya dari meniru apa? Onta. Karena Nabi melarang seseorang itu sujud dalam keadaan meniru sujudnya apa? Si onta. Saya mau tanya sama antum, onta itu kalau duduk, dari berdiri mau duduk, yang diletakkan tangannya atau lututnya? Onta itu kalau dia mau menderum, yang diletakkan itu tangannya atau lututnya? Mari kita asumsikan dengan manusia. Manusia kakinya berapa? 2, tangannya 2. Wadah. Kita asumsikan seandainya onta itu ada tangan dan kaki, maka kita katakan sebenarnya tangan dan kaki onta sudah di bumi. Kan sudah di bumi, Tevan. Ada nggak onta yang jalannya tegak? Nggak ada toh? Semua tangan dan kaki onta sudah nempel di bumi. Yang belum diturunkan apanya? Yang belum diturunkan apanya, kawan? Nah, lututnya toh. Itu kalau seandainya kita mengasumsikan onta ada tangannya. Iya. Tapi kalau seandainya kita mengasumsikan bahwa onta tidak punya tangan, berarti semakin kuat. Semua kaki onta sudah di mana? Di bawah. Maka onta, ikhwafillah rahimani warakullah, maka onta itu menurunkan apa? Lutut di bagian kakinya. Nah, maka sebab itu sebagian ulama berkata menurunkan lutut menyerupai onta. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Coba perhatikan onta kalau turun, kan depan dulu baru belakang. Masalahnya bukan depan belakang, tapi masalahnya adalah tangan atau lutut, bukan kaki, lutut. Kalau kaki kita kan sudah di bumi. Iya atau ya? Yang belum turun kan lututnya. Berarti ini bab yang luas, enggak apa-apa ya akhi. Ada orang mau turun lutut dulu, enggak masalah. Ada orang mau turun apa? Tangannya dulu, tidak ada masalah. Syekhul Islam memilih lebih utama. Ini bab afdoliyah, lebih utama tangan dulu. Itu pun dilihat maslahatnya. Ada yang badannya gemuk enggak di sini, Kak? Kalau badannya gemuk banget, saya pernah saksikan ini ketika umrah. Besar sekali orang Arab ini. Kalau dia itu turun apa?
Tangannya dulu pasti saya yakin dia mudorot, jungkel gitu kan. Bahasa Jawanya jungkel gitu ya. Akhirnya dia turun pelan-pelan lututnya dulu. Begitu. Boleh? Maka ini bab yang luas, enggak masalah. Jangan dijadikan bab untuk apa? Tafarruq juga. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan saudaraku. Iya. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah bolehkah berwudu di kamar mandi atau WC? Kan itu pertanyaannya. Maka ikhwati rahimani warahmatullah, apakah ada hadis yang menyebutkan larangan berwudu di kamar mandi? Ternyata tidak. Adakah satu riwayat yang menyebutkan larangan manusia itu berwudu di kamar mandi? Tidak dijumpai. Bahkan yang ada Nabi SAW mandi junub di mana? Mandi junub di mana, Pak? Kamar mandi. Diawali dengan apa? Wudu. Zahirnya demikian. Ustaz, gimana baca bismillah? Inilah yang dijadikan perselisihan oleh para ulama. Letak bismillahnya di mana dibacanya? Syekhul Islam mengatakan bismillah itu dibaca sebelum masuk ke dalam kamar mandi itu atau WC ini. Karena ada riwayat yang menyebutkan tentang larangan menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Al-Imam bin Bas mengatakan larangannya tidak sampai haram. Larangannya hanya derajat makruh. Sementara membaca bismillah menurut pendapat Imam bin Bas hukumnya wajib. Nah, yang makruh enggak boleh mengarahkan yang wajib. Jadi tetap dibaca bismillah. Wadah? Sebagian ulama lagi berkata bismillah tidak wajib dibaca, walaupun pendapat ini lemah. Jadi ketika seseorang berwudu di kamar mandi, dia cukup membaca bismillah di dalam hati. Maka antum pilih mana yang mudah bagi antum. Adapun saya condong dengan pendapat Al-Imam bin Bas yang mengatakan tidak mengapa membaca bismillah dalam kamar mandi karena adanya uzur yang seperti itu. Wadah? Digabungkan dengan pendapat Al-Imam Al-Albani, larangan berwudu di dalam kamar mandi itu kalau berdiri di atas WC-nya. Kan enggak boleh baca bismillah di atas apa? WC-nya itu. Boleh? Sedemikian saudaraku. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Apakah ada isyarat tangan atau isyarat apa ketika sholat kita sholat sunnah kemudian ada orang mengikuti untuk berjamaah? Ketika kita sholat sunnah, kalau ada orang yang mengikuti sholat kita berjamaah, sholat qobliyah subuh misalnya, kalau orang datang mau ikut sholat subuh, apakah ada isyarat kita memberitahunya bahwa ini sunnah? Enggak perlu. Saya tidak menjumpai adanya dalil yang menyebutkan harus diberi isyarat saya sedang sholat sunnah, tidak. Karena bermakmumnya orang yang mengerjakan sholat wajib di belakang orang yang mengerjakan sholat sunnah itu tidak batal. Ada beberapa riwayat nanti saya akan sebutkan pada antum. Seorang sahabat pernah sholat bersama Nabi sholat Isya. Begitu selesai sholat Isya, beliau pulang ke kampungnya, maka masyarakat memerintahkan agar sahabat ini mengimami sholat lagi. Kan nggak ada sholat Isya wajib 2 kali. Pasti yang satu nilainya apa? Sunnah. Maka bagi sahabat yang mengimami tadi nilainya sunnah, sementara yang bermakmum nilainya apa? Wajib. Itu tidak berpengaruh padanya. Cuma menjadi permasalahan kalau sholatnya berbeda rakaat. Antum sedang sholat qobliyah, ba'diyah zuhur, si makmum mengerjakan sholat, ini ada khilaf para ulama. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh karena berbedanya jumlah rakaat. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan alasan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah masuk Isya? Belum? Silakan. Ya? Pertanyaan apa? Merayakan satu itu diyakini dapat pahala enggak? Merayakannya. Kalau misalnya diyakini kan berarti agama. Kalau dia agama, pernah enggak dilakukan oleh sahabat? Berarti salah. Kalau dia meyakini dapat pahala, para sahabat tidak meyakininya. Nah, berarti diyakini sebagai dapat pahala enggak? Misalnya tidak ngapain melakukan sesuatu yang enggak diyakini dapat pahala? Untuk apa kita melakukan sesuatu yang enggak ada pahalanya? Lawang kita makan aja yang mau dapat pahala. Antum makan niat yang dapat pahala atau enggak ya, kawan? Jangan-jangan antum makannya cuma niat kenyang ini ya. Makan kan kita makan aja mau dapat pahala. Iya toh? Mensyukuri nikmat Allah, maka kita makan melaksanakan perintah Allah. Sampai begitunya kita. Lalu untuk apa melakukan yang tidak mendapatkan apa? Pahala.
Sudah paham? Barakallahu fikum. Iya. Ya Pak, silakan Pak. Iya. Iya Pak. Iya, iya, iya. Masya Allah, langsung disebut masjidnya. Barakallahu fiik Pak, barakallahu fiik. Hayakumullah. Iya Pak, hayakumullah. Waalaikumsalam. Adapun yang pertama, bila seseorang itu sedang sholat mendengar iqamah sedangkan dia telah dapat 1 rakaat, berada pada rakaat yang kedua, apakah dibatalkan atau tidak? Dibatalkan Pak. Karena sholat sunnah tidak bisa mengalahkan sholat yang wajib. Dan Nabi mengatakan la sholata idza uqimatis shalah fala sholata illa ma'al imam. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Bila qomat telah dikumandangkan, tidak ada lagi sholat di masjid kecuali harus bersama dengan si imam. Kecuali dia berada di ujung sholat, sedang tasyahud, lalu imam qomat. Imam pun belum memulai, lalu muadzin qomat, imam pun belum memulai sholat, masih merapikan shaf dan sebagainya. Kita tinggal menyelesaikan membaca tasyahud kita, itu tidak mengapa melanjutkannya. Tapi kalau kita masih jauh jaraknya dengan salam, batalkan. Yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Mengikuti imam hukumnya wajib. Sementara sholat qobliyah, misalnya qobliyah duhur, hukumnya sunnah, tidak wajib. Soal yang kedua, apa sah ini? Seandainya sholat itu nggak menggunakan, saya katakan, misalnya Pak, seseorang sholat tapi terpisah dengan tembok. Dia nggak bisa melihat imam, seperti misalnya ibu-ibu nih, dia sholat di belakang tabir, dia nggak melihat imam, dia cuma mendengar apa? Suaranya saja. Tapi dia masih dalam satu bangunan, tidak ragu lagi, ini merupakan sholat yang sah. Selama jamaah itu bersambung, ada dalam satu bangunan, maka sholatnya apa? Sah. Tapi sebaliknya, pakai TV, cuman bangunannya terpisah. Tetangga kita misalnya mau sholat di mana? Mau jamaah dengan Masjid Nurul A'la, pakai kamera, masing-masing rumah ada TV-nya. Kita semua di rumah aja lah, imamnya aja di masjid begitu. Lalu kita baca, ini nggak sah, karena itu tidak satu apa? Tidak satu bangunan. Jadi dengan demikian kalau yang diterangkan oleh Bapak adalah setelah itu di ruangan, satu tempat dikasih TV lagi, yang nggak boleh sholatnya nonton TV. Tapi kalau sholat itu kemudian mendengar suara imam, dia bergerak masih dalam satu bangunan, ini hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui, tapi tanya lagi sama yang lainnya, mungkin salah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.